pemindahan orang-orang di kawasan kumuh dilakukan, terutama kita sudah program tidak ada satu anak pun tertinggal, dengan kartu Jakarta Pintar sudah jalan, kartu Jakarta Sehat juga sudah jalan, walaupun target kami seluruh rumah sakit swasta dilibatkan belum tercapai, karena memang tarif yang dibuat itu butuh waktu. Ini kan sebuah sistem case-mix group, tentu Anda harus punya jutaan kasus untuk menentukan berapa biayanya. Tapi minimal sampai setahun ini tidak ada lagi orang harus mati karena menunggu SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dan kita sudah buka seluruh puskesmas itu, Anda tinggal datang puskesmas, Anda sudah tidak perlu bayar. Dan soal rujukan masih ada sedikit kendala, itu karena memang artinya tuh banyak sekali orang yang dulu tidak berani ngecekkan kesehatan kan. Nah sekarang mereka sudah berani, nah sekarang sudah mulai turun, sudah mulai normal gitu. Nah kita harapkan kalau seluruh kerjasama rumah sakit swasta jalan, nanti orang punya pilihan yang banyak. Nah tentu saja juga pelayanan di kantor lurah camat juga sudah berubah. Ini sudah seperti sistem perbankan. Anda tinggal datang ke kantor lurah, kantor camat, walaupun sistem pelayanan satu pintunya belum jalan karena masih menunggu perda. Oke, Pak Ahok, kalau kita lihat KJS dan KJP, kalau untuk di lapangan Anda melihatnya kemarin masih ada masyarakat yang komplain karena tidak mendapatkan KJS, administrasi yang susah seperti itu yang lama menunggu cairnya KJS. Sebetulnya itu masyarakat yang tidak mengerti masalah. Sebetulnya KJS itu kan mendaftar justru ada golongan menengah yang memang udah kebiasaan nyuap sebetulnya. Jadi mereka panik merasa harus menyogok KJS untuk mendapatkan semacam asuransi. Padahal saya bilang mereka goblok aja sebetulnya. Sebetulnya kalau Anda mau mendaftarkan KJS, asal Anda sakit, Anda datang ke puskesmas, Anda diladenin, nanti akan diberikan KJS. Persoalannya kenapa ribut orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sakit tapi pengen pegang KJS, tahu nggak? Lalu mereka memanfaatkan KJS ini datang ke RSUD untuk rawat jalan. Lalu minta cek lab untuk dapat gratis, lalu ke rumah sakit ke dokter yang lain gitu loh. Jadi coba kalau kita ada survei, yang ribut tuh yang model itu sebetulnya. Kalau ada anggapan seperti ini muncul di masyarakat, mereka tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah, dari dinas kesehatan. Kita udah sampaikan dengan jelas, kalau Anda sakit datang ke puskesmas. Persoalannya kelas menengah ini tidak ada yang mau ke puskesmas. Itu persoalannya. Ada kan kita temukan, datang ke puskesmas hanya mau cek laboratorium, tidak ada indikasi, lalu dia pakai datanya berobat ke rumah sakit dia. Atau dia diminta dari dokter prakteknya di swasta untuk cek lab, dia datang ke rumah sakit untuk dicek. Itu yang terjadi waktu awal tuh ribut-ribut gitu loh. Dan puskesmas juga takut kan, dibilang tidak melayani gitu. Sama juga rumah sakit, sekarang masih banyak juga yang nekat rawat jalan itu ke RSUD. Sebetulnya tidak boleh gitu loh. Jadi mereka ngotot, ya sudah, sebagian masih karena untuk balik kita kasih saja. Tapi itu yang terjadi. Berarti di mana dong Pak Ahok akurasi tepat sasaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkannya? Kalau Anda sakit tidak datang ke puskesmas, kan ini untuk orang yang miskin dan rentan miskin. Kalau Anda ngaku miskin dan rentan miskin, ya jangan belagu, saya bilang datang ke puskesmas terdekat rumah kamu. Kalau kamu bisa datang ke rumah sakit yang jauh, berarti kamu nggak miskin sebetulnya gitu loh. Nanti kalau sampai ke puskesmas yang biasa, kamu dirujuk. Itu persoalannya begitu. Pak Ahok, selain masalah KJS dan KJP ini Pak Ahok, selama 1 tahun Anda menjabat ini kita lihat langsung lah transportasi, kemacetan kita melihat belum ada fakta di lapangan yang kita rasakan bersama. Betul. Karena pasti, itu harus diakui, karena pembelian busnya gagal. Mengapa? Karena masih tender. Nah, pengadaan bus itu tidak ada dalam e-katalog. E-katalog LKPP, Lembaga Kajian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kenapa? Karena bus-bus yang dijual ATP itu hanya jual sasis. Jual sasis, busnya dibuat di karoseri. Makanya kita tidak bisa seperti beli Xenia atau Kijang. Itu persoalannya. Makanya sekarang kita lagi dorong ATPM untuk memasukkan bus itu di dalam e-katalog. Mereka mesti minta perhubungan untuk ngecek. Apalagi dari luar negeri datang kan. Selama kalau kita tender pengadaan bus, yang datang tuh dari luar negeri busnya. Begitu servis, harus tender lagi. Padahal kalau kamu ada di dalam ATPM, seperti Kijang atau Xenia seperti itu, kamu tinggal masuk ke Toyota, ya servis, ya bayar. Nah sekarang kalau yang datang tidak ada merek, tidak jelas, kamu pasang tender untuk servisnya. Tender servis selalu bermasalah sebetulnya. Kita tidak tahu perawatannya. Kalau ada di agen tunggal pemegang merek itu jelas. Makanya tahun depan kita harapkan pembelian bus itu semua kita langsung. Pembelian alat truk sampah, alat berat, semua kita langsung beli. Kita sama seperti swasta, tidak perlu tender. Tender lebih mahal. Belum lagi sanggah menyanggah. Kita bikin satu paket besar, yang pengusaha kecil menengah teriak-teriak, tolong dong, jangan digabung besar, kami nggak bisa ikut. Kita bagi kecil-kecil, nyangga-menyangga melulu. Nah, makanya kita masih potong pangkas sekarang. Tidak ada lagi pedagang dalam pengadaan barang di DKI. Pak Ahok,
Oke, tunggal. Pak Ahok, kalau untuk transportasi sendiri, Anda memiliki solusi jangka cepat, langkah cepatnya seperti apa? Langkah cepat harus tambah bus. Jadi Transjakarta harus disterilkan busway. Makanya kita mau ketat. Begitu bus sudah cukup, kalau Anda masuk jalur busway, kita akan blokir STNK Anda termasuk cabut SIM Anda. MRT, Pak? MRT butuh 5-6 tahun, sedang on the progress. Monorail butuh 3-4 tahun. Anda melihat itu solusi yang tepat? Seluruh dunia kalau Anda mau, sekarang saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda pengen tiap 1 menit ada kendaraan yang ngangkut, pakai apa? Ya rel, tidak bisa ban, tidak bisa pakai sopir. Yang bisa dibikin tiap menit sama, tiap menit ada lewat, itu cuma kereta. Itu di Jakarta tuh nggak usah belajar lagi gitu loh. Kenapa? Semua kajian dunia kebodohan yang dilakukan oleh kota-kota yang lain sudah mereka lewatin masa kebodohan, masa kesalahan mereka. Jadi kita tinggal melakukan loncatan kodok sekarang untuk menuju itu. Jangan ikutin lagi kebodohan-kebodohan negara lain gitu loh. Kan mereka udah ngalamin kota-kota maju nih bahwa berbasis rare itu yang betul. Tetapi persoalannya ini kenapa tertunda 20 tahun lebih. Kamu bisa bayangkan butuh 5-6 tahun membangun, jabatan kami itu hanya 5 tahun. Ini tinggal 4 tahun. Ini berarti akan tambah macet. Tambah macet, risiko Anda tidak terpilih 2017. Nah, makanya orang suka tarik ulur untuk ngobatin sementara. Sedangkan pengobatan tuh, kalau Anda perlu dioperasi, ya dioperasi. Jangan dikasih obat penahan sakit terus. Kita tidak mau lakukan penahan sakit, lebih baik langsung aja lakukan tindakan. Kita apresiasi penyembuhan secara total yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Ya, makanya butuh waktu. DKI Jakarta. Pak Ahok, ada sejumlah hal juga yang diapresiasi oleh masyarakat kemarin, barusan mendapatkan tepuk tangan lah, kalau saya istilah seperti itu, dari masyarakat Anda bisa menata PKL yang dilakukan oleh Satpol PP. Tapi saat ini Pak, Satpol PP dipersenjatai. Alasannya apa Pak? Apa ada ketakutan dengan masyarakat seperti itu? Satpol PP tidak pernah dipersenjatai. Anda lihat dari mana? Hari ini, Pak. Tidak ada dipersenjatai. Kita tidak pernah. Itu kan cuma kan masyarakat sekarang mau bakar-bakar bus. Pertanyaan saya kepada Anda juga, kalau Satpol PP terbunuh, Anda bilang belasungkawa kan, turut berduka cita kan. Kalau masyarakat yang anarkis kita pukul sekali saja, kata itu melanggar HAM. Anda yang bajingan kalau begitu saya bilang. Kamu kira Satpol PP bukan manusia dibunuh? Dia juga manusia. Makanya saya bilang kalau dia mulai angkat senjata mau bunuh, bunuh saja sekalian. Karena kita bukan membunuh orang, membela diri. Dia juga punya keluarga, punya anak. Anda yang melanggar aturan, jangan lebih galak. Jadi kita juga bisa nembak Anda gitu loh. Jadi bukan berarti kita mau menembak Anda. Ini juga manusia. Kamu kira Satpol PP nggak punya anak, nggak punya istri? Dia bukan manusia. Setiap nyawa berharga. Tapi jangan kamu atas nama manusia, atas nama orang miskin, boleh membunuh aparat. Tidak ada itu. Jadi paling tidak tindakan preventif. Jadi masih jelas. Kita juga tidak pernah mempersenjatai kok. Tapi saya katakan kalau Anda macam-macam, kita semprot Anda juga gitu loh.